Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Khairiani, SSI, MSc, PhD, dan kepada Ibu Dr. Mahdalena, SPD, MPD, selaku dosen pengampu dan dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Desain Pembelajaran Matematika Berbasis Al-Quran pada Materi Himpunan untuk Siswa Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Penulis dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu penerus bangsa sebagai generasi pembaharu. Generasi pembaharu yang dimaksud adalah generasi yang tidak hanya cerdas, namun juga berkarakter, yang nantinya dapat membaca suatu permasalahan dan dapat menemukan solusinya dengan tetap mencerminkan karakter bangsa. Kemudian, permasalahan yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk mengarahkan warganya kepada kehidupan yang beragama. Maka, sebagai salah satu bentuk realisasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, integrasi nilai Islam pada pembelajaran adalah alternatif yang harus dipilih agar pendidikan lebih bersifat menyeluruh. Permasalahan selanjutnya adalah masih banyaknya peserta didik yang tidak memahami adanya keterkaitan antara matematika dan Al-Quran. Dengan demikian, hal yang terjadi adalah sikap religius seorang pelajar tidak dapat bertambah dari hasil pembelajaran matematika yang telah diikutinya. Kemudian muncullah anggapan bahwa didik yang beragama Islam harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran matematika. Sehingga dengan begitu, penguatan pendidikan karakter yang Islami dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika yang diintegrasikan dari ayat-ayat Al-Quran. Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penulis merasa perlu adanya pengembangan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul Desain Pembelajaran Matematika Berbasis Al-Quran pada Materi Himpunan untuk Siswa Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana desain pembelajaran matematika berbasis Al-Quran pada materi himpunan untuk siswa kelas 7 SMP. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah tersebut, timbullah tujuan penelitian yaitu untuk membuat desain pembelajaran matematika berbasis Al-Quran pada materi himpunan untuk siswa kelas 7 SMP. Definisi operasional dimaksudkan untuk memperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian, agar menghindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam penelitian ini. Maka didefinisikan beberapa istilah, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika. Menurut pandangan konstruktivis adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk konstruksi konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi. Poin kedua ada matematika berbasis Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai kitab suci umat Islam yang mengandung petunjuk serta bimbingan untuk selalu berada pada jalan yang benar. Secara leksikal, kata Quran mengandung arti bacaan dan baru pada pengembangannya kemudian dianggap merujuk kepada arti yaitu teks yang dibaca. Secara umum, beberapa konsep dan disiplin ilmu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah matematika. Matematika biasanya diidentikan dengan istilah ilmu pasti. Berbicara tentang ilmu pasti,
Tentunya gelar tersebut sepantasnya dijuluki untuk kitab umat Islam yaitu Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka, di sini akan membahas beberapa poin, yaitu poin pertama adalah pembelajaran matematika, poin kedua, pendidikan dan matematika dalam pandangan Islam, yang ketiga, pembelajaran matematika berbasis Al-Quran, dan yang keempat ada konsep himpunan diintegrasikan dengan Al-Quran. Pembahasan yang terakhir yaitu bagian metode penelitian. Untuk lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi yaitu pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lok Semawe. Untuk jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pengembangan. Sedangkan model pengembangan yang digunakan oleh peneliti adalah model pengembangan research development yang telah dimodifikasi oleh Sukma Dinata dan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap studi pendahuluan, yang kedua ada tahap perancangan produk, dan yang ketiga uji produk. Untuk subjek penelitian, peneliti merencanakan akan mengambil sampel siswa kelas 7 sebanyak kurang lebih 20-30 siswa. Kemudian, dari keseluruhan siswa, penulis akan memilih sebanyak 6 siswa sebagai subjek wawancara. Pada bagian teknik pengumpulan data, penelitian ini ada beberapa tahap. Yang pertama, teknik studi kepustakaan, di mana akan dilakukan telaah referensi atau literatur-literatur yang terkait dengan pembahasan, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa asing. Kemudian ada teknik validasi, dilakukan dengan cara memberikan perangkat pembelajaran kepada validator. Kemudian, validator diminta untuk memberikan penilaian sesuai dengan kriteria pada perangkat pembelajaran yang dinilai. Selanjutnya adalah teknik pengamatan. Pengamatan yang dilakukan adalah terhadap aktivitas siswa, di mana bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, dalam teknik analisis data akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah analisis data proses pengembangan, yang kedua, analisis data kevalidan perangkat pembelajaran, yang ketiga, analisis data keefektifan perangkat pembelajaran, yang keempat, analisis data respon siswa terhadap pembelajaran, serta yang kelima adalah analisis data hasil belajar siswa. Sekian presentasi saya. Apabila ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.